Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, yang mana akan menjelaskan tentang soket lanjutan. Soket lanjutan ini merupakan aplikasi klien dan server yang mana akan terdiri dari dua aplikasi di dalamnya, yaitu tentang program aplikasi, chat, dan kalkulator. Kami, kelompok 2, beranggotakan saya sendiri Destri, kemudian ada teman saya Farid, Anis, dan Fahmi. Oke, untuk soket lanjutan aplikasi chat dan kalkulator, kita ada arsitektur jaringan seperti yang terlihat di layar, yang mana antara server dan klien harus terhubung oleh satu wifi atau router yang tersedia. Maka nanti antara server dan klien memiliki IP yang sama. Semisal di sini kita contohkan di server ada IP 192.168.0.1. Nanti klien juga akan menerima IP yang sama kecuali di angka yang di belakangnya. Seperti 2, 3, 4. Hal ini tergantung wifi yang digunakan. Jadi tidak terpatok pada IP 192.168. Bisa saja nanti ada wifi yang memiliki IP 10, 10.10 atau yang lainnya juga. Oke. Di sini kita contohkan ada 3 klien dan 1 server. Tapi jika satu server ini sebenarnya bisa mencakup lebih dari 3 klien. Oke, lanjut di arsitektur aplikasi. Nah, ini dijelaskan kalau klien ini akan mengoneksikannya ke server, yang mana di server itu akan terdiri dua aplikasi, yaitu aplikasi kalkulator dan chat. Kemudian di bawahnya flowchart system yang akan dijelaskan oleh Mbak Anis. Untuk kali ini kita akan mempresentasikan tentang flowchart dari sistem yang kita usungkan ini. Ya, di sini terdapat start, yakni dengan bentuk bulat seperti ini. Nah, ini menunjukkan dalam aplikasi kita. Ini yang pertama memulai dulu, kemudian kita nanti menginputkan dari aplikasi yang ingin si klien gunakan. Jadi ini nanti ketika klien sudah terhubung ke server, jadi nanti klien akan dihadapkan dengan pilihan yakni decision dari aplikasi apa yang akan dipilih, apakah memilih kalkulator ataukah memilih aplikasi chat seperti itu. Nah, apabila si klien memilih aplikasi kalkulator, maka nanti akan masuk ke penginputan angka, yakni si klien akan diminta untuk menginputkan angka sesuai dengan yang user atau klien inginkan. Nanti akan diurutkan, jadi angka pertama apa yang ingin dimasukkan, kemudian diproses, lalu si server akan menanyakan kembali untuk apakah si klien atau user ingin menambah, mengurang, membagi, ataupun mengalihkan seperti itu. Kemudian si server akan menanyakan kembali angka keduanya, nanti si klien juga disuruh untuk menginputkan angka keduanya seperti itu. Kemudian nanti akan diproses dalam proses kalkulasi seperti ini. Kemudian hasil dari keluarannya akan ditampilkan dan bisa dilihat di kliennya seperti itu hasil dari outputnya. Kemudian untuk yang aplikasi chat, ya pertama-tama si klien akan diminta untuk menginputkan message atau pesan, kemudian nanti akan diproses, dan di aplikasi chat ini semua klien, yakni yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Destri, klien 1, 2, 3 yang kita contohkan tadi bisa melihat seluruh pesan dari klien. Server juga bisa melihat, dan server juga bisa menimbrung aplikasi chat yang kami buat ini. Kemudian di sini ketika si klien sudah menginputkan message, nanti akan diproses dan si server bisa melihat juga, yang lainnya juga bisa seperti yang di klien 1, 2, 3. Kemudian akan diproses pengiriman, ya tadi ya sebelum ditampilkan ke dalam server pasti diproses dulu dalam proses pengiriman. Kemudian jika proses pengiriman sudah terjadi, maka akan ditampilkan sebuah output klien yang tadi, output klien terbaru. Kemudian di sini ya, ketika sudah klien dirasa sudah cukup untuk melakukan tes pada aplikasi kalkulator ataupun aplikasi chat, maka akan diminta untuk mengetikkan sebuah fungsi, yang dimana fungsi ini akan membuat si klien
bisa keluar dari sebuah program ya. Kalau di aplikasi kalkulator nanti ditulisnya jika kamu sudah selesai dengan aplikasi kalkulator ini bisa menginputkan tombol N seperti itu. Tapi nanti juga akan disuruh kembali untuk menginputkan exit, di mana itu akan menghentikan semua program yang berjalan baik itu di aplikasi kalkulator ataupun di aplikasi chat seperti itu. Kalau di aplikasi chat cukup tinggal si klien atau user ini menginputkan exit, maka nanti sudah otomatis keluar dari sebuah program keduanya itu seperti itu. Kemudian nanti akan finish ya, karena sudah tidak ada inputan ataupun proses yang terjadi seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi tadi telah dijelaskan sama Mbak Anis tentang flowchart dari aplikasi ini. Yang mana flowchart itu merupakan flowchart dari si kliennya ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan apa sih hal yang menonjol yang telah dibuat oleh kelompok kami. Hal yang menonjol di kelompok kami bisa dilihat ini. Ini saya langsung uji cobakan langsung. Soalnya nanti untuk penjelasan lebih lanjut akan diterangkan oleh Fahmi dan Farid di video selanjutnya, maksudnya di menit-menit selanjutnya. Oke. Nah, di sini aku menggunakan langsung ya, di satu laptop bisa ada satu server dan 2 klien. Otomatis IP yang digunakan antara server dan klien sama. Tapi jika di beda laptop, maka nanti akan memiliki IP yang berbeda. Tapi masih pada satu kelas ya. Oke, di sini ini aku langsung nunjukin di bagian yang servernya. Ini pas kalau server udah berjalan, maka nanti akan ada tulisan multi client server is running. Terus di server sendiri bisa memasukkan di sini dilihat jelas kalau ada satu klien yang masuk dengan IP ini. Yang pertama masuk ke server, kemudian di server juga mencoba untuk menuliskan halo semua klien aku, maka nanti klien yang udah masuk akan menerima chat tersebut. Terlihat pada klien yang satu ini ya. Terus yang klien kedua belum muncul karena server kedua baru connect ke server setelah si server mengetikkan halo semua klien aku. Kemudian di server ini kelebihannya itu si server bakal tahu kalau si setiap kliennya bakal masuk antara aplikasi chat maupun kalkulator. Di sini di klien pertama terlihat kalau masuk ke aplikasi kalkulator. Ini juga tadi baru masuk dari si klien kedua ini, baru masuk ke server. Terus ini juga masuk ke kalkulator. Kemudian di sini di klien satu ini punya nama. Pertama dia mencoba untuk menggunakan aplikasi kalkulator ya, menginputkan angka pertama, menginputkan operator yang akan digunakan, terus menginputkan angka kedua dan akan di-outputkan oleh hasil. Kemudian akan muncul pilihan antara mau lanjut ke aplikasi kalkulator atau berhenti. Dan di sini aku memilih berhenti buat mencoba masuk aplikasi chat. Di sini aku mencoba buat masukin username Anis Destri ya. Terus belum ngetik, tapi pada klien kedua dia udah masuk juga dengan username Farid dan Fahmi dan mengetik hello. Kemudian di antara klien satu ini terlihat kalau klien 2 udah masuk ke chattingannya, juga di server masuk hello. Terus di ini juga si klien 1 menjawab Mang Ea gitu. Terus bakal muncul nih kata-kata Mang Ea-nya, di server juga akan muncul. Terus ini server mengetikkan ribut lu gitu kan. Terus di klien 1 sama klien 2 muncul. Jadi intinya keuntungan dari program dari kelompok 2 ini, si server bisa mengetahui aktivitas semua dari si klien, entah dia mau masuk ke aplikasi kalkulator maupun chat, dan di sini di kalkulator si server tidak mengetahui angka berapa yang akan diinputkan oleh para kliennya. Tapi jika masuk ke aplikasi chat, maka
server akan mengetahui semua isi chattingan dari setiap kliennya. Begitupun si klien. Jadi bisa antara server dan klien itu bisa saling ngobrol. Begitu. Oke, untuk source code-nya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Fahmi dan Farid. Saya serahkan ke Mas Farid dan Mas Fahmi. Terima kasih. Ya, langsung saja masuk ke demo. Sebelum masuk ke demo, di sini kami akan memberikan API config terlebih dahulu dengan IP server yaitu 10.13.29.201 yang nanti akan di hit ke server IP address tersebut, dan langsung saja kami aktifkan dulu servernya. Nah, langsung saja kita aktifkan dulu servernya. Multi client server is running, dan ini menunjukkan bahwa server sudah dimulai dan klien bisa masuk ke server ini. Ya, di sini saya sebagai klien 1 akan masukkan IP address server terlebih dahulu dengan IP 10.13.29.201 dan memasukkan port 2003. Nah, di sini kita akan mencoba ke kalkulator dan juga chat. Nah, kita akan masuk ke kalkulator. Jika ingin masuk kalkulator, kita akan ketikkan 1 dulu. Nah, di sini kita bisa mengetikkan angka pertama. Nah, kemudian di sini ada operasinya, ada tambah, kurang, kali, bagi, dan juga persen. Di sini kita dipersilahkan memasukkan angka pertama. Kemudian yang kedua kita dipersilahkan memasukkan operatornya. Nah, yang di sini kita akan memasukkan angka yang kedua. Jika sudah, maka akan menghasilkan angka dan juga penjumlahannya. Jika sudah, kita maka ketikkan N. Nah, maka akan kembali ke pilihan tadi, yaitu memasukkan angka 1 atau 2. Di sini saya akan langsung saja mendemokan untuk aplikasi chatnya. Untuk memasuki aplikasi chat, kita akan ketikkan angka 2 terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan memasukkan username terlebih dahulu. Contoh di sini Udin. Nah, kemudian kita ketik pesannya. Nah, maka terkirim pesannya. Saya mulai dari menjalankan aplikasi lainnya terlebih dahulu. Tahapan pertama sama, yaitu masukkan server address seperti yang tadi, yaitu 10.13.29.201. Setelah itu portnya yaitu 2003. Nah, ini sudah masuk ke aplikasi server. Saya coba untuk masuk ke aplikasi chatnya, jadi dengan mengetik 2 dan memberikan username. Dan saya coba mengirimkan pesan. Dan bisa diperhatikan bahwa klien juga dapat mengirim pesan yang tadi telah dikirimkan. Ya, di sini tadi ada pesan dari klien yang kedua, yaitu pilot 3, ngomong saya masih hidup. Ya, di sini saya sebagai klien ketiga akan memasukkan lagi IP servernya, yaitu 10.13.29.201 dengan port 2003. Nah, di sini kita langsung masuk ke aplikasi chat dengan mengetikkan A2, kemudian masukkan username Farid. Nah, di sini saya akan mengetikkan
hai hai. Maka akan keluar hasilnya. Dan bisa dilihat klien dari Farid sudah ngomong seperti yang tadi. Nah, di sini saya sebagai klien 1 tadi dapat melihat pesan dari klien 3, Farid ngomong hai hai. Di server kami juga bisa melakukan chat atau broadcast ke semua klien, yaitu tinggal ketik aja di awal sini. Terserah. Contohnya saya mau chat dengan person seperti itu. Ya, di sini dari klien sendiri dapat melihat respon dari server yang di sini menuliskan, hai saya dari administrator. Nah, kelebihan dari kelompok kami sesuai yang sudah kami demokan tadi, yang pertama yaitu ada kita menggabungkan 2 aplikasi, yaitu kalkulator dan juga chat, dengan memasukkan kode kalkulator dengan kode 1 dan juga chat kode 2. Dan kelebihan yang lainnya yaitu server bisa membroadcast juga, jadi tidak hanya klien-klien saja. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya atau ada tutur kata, perkataan, atau perbuatan yang dirasa kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.